Kak, mau aku bantu menang 3 juta nggak? Situsku gacor, cuma modal depo 20.000 aja, aku jamin menang. Hayo, siapa nih yang pernah dapat SMS ataupun pesan WhatsApp seperti itu dari nomor yang nggak dikenal? Pasti Keyfriends merasa risih kan kalau dapat pesan SMS ataupun WhatsApp seperti itu? Padahal kan Kominfo sudah banyak ya memblokir situs-situs judi online, tapi ternyata masih banyak banget nih yang situsnya lolos dengan menggunakan trik marketing melalui aplikasi pesan singkat ataupun WhatsApp. Biasanya tuh mereka menawarkan jenis judi bermacam-macam, mulai dari judi bola, kasino, slot, togel, poker, bahkan sabung ayam, tergantung customernya mau pilih penawaran yang mana. Terus biasanya calon korban judi online ditawari kemenangan yang mudah dengan biaya registrasi yang kecil ataupun syarat bergabung yang pastinya mudah dan ringan. Nah, mungkin dari situ nih orang-orang banyak yang tertarik dan tergiur bergabung di judi online. Ngomongin soal judi online nih, Keyfriends. Kaisar Story kali ini akan membahas fenomena judi online yang seolah-olah sudah menjamur di kalangan masyarakat. Ada apa ya dengan judi online? Kok banyak ya masyarakat yang doyan buat judi online? Padahal jebakan judi online ini bisa membuat masalah yang serius loh, Keyfriends. Dampaknya bermacam-macam, mulai dari kesehatan mental, sosial dan keuangan, bahkan sampai ada juga yang bunuh diri loh, Keyfriends, karena nggak sanggup buat bayar utangnya karena judi online. Yuk langsung aja kita bahas. Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Sejarah judi online dimulai pada tahun 1994 ketika perusahaan perangkat lunak bernama Microgaming mengembangkan perangkat lunak kasino online pertama di dunia. Pada tahun yang sama, Antigua dan Barbuda, yaitu sebuah negara di Kepulauan Karibia, menjadi salah satu negara pertama yang mengeluarkan lisensi untuk operasi kasino online. Pada tahun yang sama juga, Isle of Man menjadi salah satu yurisdiksi pertama yang memberikan lisensi kepada operator perjudian online. Hal inilah yang memperkuat industri judi online dan membuka pintu bagi operator lainnya untuk mengikuti jejak tersebut. Di Indonesia sendiri, judi online mulai bermunculan di tahun 2000-an. Pada saat itu, internet semakin berkembang di Indonesia. Banyak banget situs judi online yang dapat diakses di Indonesia, seperti poker, kasino, taruhan olahraga, dan masih banyak lainnya. Sejak itulah judi online makin berkembang di Indonesia. Bahkan nih ya, Keyfriends, trik marketing judi online tuh udah banyak yang memanfaatkan influencer dan juga wanita-wanita seksi dalam memasarkannya. Influencer dan wanita seksi ini dianggap memiliki pengaruh signifikan di media sosial agar menjadi clickbait atau pemicu agar orang-orang mau mengklik situs judi yang ditargetkan. Mereka semua ditargetkan untuk membagikan pengalamannya dalam bermain judi online, merekomendasikan situs-situs judi tertentu, ataupun memberikan informasi terkait, sampai muncullah istilah-istilah seperti link gacor, slot, dan lain sebagainya. Padahal ya, Keyfriends, Kominfo mengatakan bahwa pihaknya telah memblokir 534.183 situs sejak tahun 2018. Tapi ternyata masih ada aja nih situs yang lolos. Padahal angka itu nggak main-main ya, Keyfriends. Oh iya, Keyfriends, bagi sebagian orang, bermain judi online itu sebagai bentuk hiburan yang menyenangkan. Mereka menikmati pengalaman bermain permainan yang menarik dan menantang. Apalagi nih ya, Keyfriends, kalau mereka menang, pasti tingkat kesenangannya akan meningkat. Karena kalau mereka menang dalam judi online, bisa memberikan dorongan motivasi untuk terus bermain. Sensasi dari kemenangan itulah yang dapat membuat pemain lebih termotivasi untuk mengulangi kesuksesan dan kemenangan mereka berikutnya. Hal inilah yang memicu kecanduan, bahkan dapat menyesatkan loh, Keyfriends. Tapi perlu diingat ya, Keyfriends, kecanduan judi online memiliki banyak banget dampak yang negatif. Seperti merosotnya kondisi finansial atau keuangan seseorang. Karena jika seseorang yang kecanduan judi online akan menghabiskan banyak uangnya, sehingga mereka akan berambisi untuk terus menang. Dan jika mereka kalah, yang terjadi adalah depresi karena tidak memiliki uang untuk lanjut bermain. Nah, makanya banyak banget yang meminjam uang ke sana-sini, terlilit utang pinjol ilegal, ataupun menjual barang berharganya agar bisa main lagi. Akhirnya, banyak deh kasus yang meninggal karena bunuh diri gara-gara judi online. Seperti contohnya, kasus seorang aparatur sipil negara di Bau-Bau yang ditemukan tewas tergantung di rumahnya karena terlilit utang akibat judi online. Terus ada juga nih contoh lainnya, yaitu bos jasa ekspedisi di Jakbar diduga bunuh diri karena kalah judi online, dan masih banyak lagi. Bahkan ya, Keyfriends, yang terjerat judi online tuh nggak cuma orang dewasa aja. Seorang remaja di Lampung Selatan juga nekat gantung diri karena kalah judi online.
Jadi harus tetap berhati-hati ya Key Friends. Jangan sampai Key Friends terjerumus dalam perjudian online. Apalagi anak-anak muda nih, rentan banget terhadap kecanduan judi online. Karena akses yang mudah ke perjudian online, sehingga menyebabkan generasi muda terjerumus dalam kecanduan judi yang bisa merugikan masa depan. Bahkan ya Key Friends, mereka mungkin akan kehilangan peluang pendidikan ataupun karir yang berharga karena kecanduan judi online. Waduh, bahaya banget ya Key Friends. Terus gimana ya caranya agar kita bisa terhindar dari bahaya judi online? Yang terpenting nih Key Friends, harus pahami dulu resiko dan konsekuensi perjudian online dengan baik. Pahami bagaimana judi online dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Terus juga batasi akses ke situs judi online dengan menggunakan pengaturan konten dan filter internet. Gunakan fitur ini untuk mencegah akses ke situs-situs perjudian atau mengatur batasan waktu penggunaan. Terus kalau udah terjebak judi online, gimana ya cara kita biar bisa melepaskan diri? Nah Key Friends, satu-satunya cara adalah jangan sampai kalian terjebak dalam kebiasaan buruk itu. Jika Key Friends merasa kecanduan, cobalah berhenti sejenak dan lakukan sesuatu yang lebih produktif, seperti mempelajari cara membuat martabak telur yang sempurna. Key Friends perlu luangkan waktu nih untuk memikirkan apa saja dampak negatif judi online yang sudah dirasakan dan orang terdekat rasakan. Terus blokir semua akses yang mendorong diri Key Friends untuk melakukan judi online, termasuk ke ponsel dan ke rekening. Key Friends bisa banget nih alihkan perhatian dengan melakukan aktivitas lain yang lebih sehat, misalnya melakukan hobi Key Friends, berolahraga, ataupun beribadah. Yang paling penting nih ya Key Friends, jangan mengisolasi diri dan carilah dukungan dari teman, pasangan, ataupun keluarga. Jangan pernah mengambil resiko lebih dari yang Key Friends bisa tanggung. Jika Key Friends harus menjual organ tubuh hanya untuk menutupi kerugian, mungkin ini saatnya Key Friends untuk mempertimbangkan karir Key Friends sebagai TikTokers. Nah Key Friends, judi online itu nggak bisa nyelesain masalah keuangan kamu. Jadi kalau kamu mau kaya, ya sebaiknya cari kerja aja deh, kita kerja yang halal-halal aja. Nah Key Friends, itu dia tadi informasi seputar perjudian online. Ingat ya Key Friends, sesuatu yang kita dapatkan secara instan itu nggak akan bertahan lama. Nah Key Friends, kalau Key Friends mau mengetahui informasi lainnya, boleh banget nih Key Friends tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas di Kaisar Story berikutnya. See you Key Friends!